Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada di titik hidup di mana semua ikhtiar sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hati masih terasa sempit, seolah pintu demi pintu tertutup, dan kita hanya bisa terdiam dalam sujud yang panjang. Dalam kondisi seperti inilah para ulama terdahulu mengenal sebuah sholawat yang bukan sekedar bacaan, tetapi kunci yang membuka jalan ketika logika manusia sudah tak mampu melangkah. Sholawat itu dikenal sebagai sholawat miftah. Sholawat miftah dikenal luas di kalangan ulama dan ahli zikir sebagai sholawat pembuka. Kata miftah sendiri berarti kunci. Sholawat ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari tradisi panjang kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia diamalkan oleh para ulama sufi sebagai wasilah pembuka kesulitan, penghalang rezeki, dan kebuntuan hidup yang tak terpecahkan oleh akal. Landasan sholawat ini kembali kepada perintah Allah sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia dan para malaikat berselawat kepada Nabi, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali." Dari sinilah para ulama memahami sholawat bukan hanya ibadah, tetapi jalan tercepat mendekatkan doa kepada penerima ilahi. Dikisahkan seorang alim yang bertahun-tahun mengajarkan ilmu, namun diuji dengan kesempitan hidup yang berat. Ia mencoba sebagai doa, namun hatinya merasa belum lapang. Hingga suatu malam, ia memperbanyak sholawat dengan penuh adab, cinta, dan penghambaan. Tidak lama kemudian, Allah bukakan jalan yang bahkan tak pernah terlintas di pikirannya. Sejak itulah, sholawat ini dikenal sebagai pembuka yang halus namun pasti. Hari ini, banyak dari kita mengalami hal serupa. Rezeki terasa seret, masalah keluarga tak kunjung selesai, hutang menumpuk, hati gelisah tanpa sebab yang jelas. Kita hidup di zaman cepat, namun jiwa sering tertinggal dalam kelelahan. Disinilah sholawat tidak lagi menjadi sekedar amalan sunnah, tetapi kebutuhan rohani. Banyak kesaksian dari orang-orang yang istiqomah mengamalkan sholawat ini. Ada yang dimudahkan urusan kerja, ada yang disatukan kembali keluarganya, bahkan
ada yang dibukakan jalan ibadah ke tanah suci. Bukan karena sholawat itu sendiri yang memberi, tetapi karena sholawat mengundang rahmat Allah dengan adab tertinggi, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini diamalkan dengan kesederhanaan namun penuh adab. Dibaca setelah sholat fardu atau di waktu-waktu mustajab. Tidak ditentukan jumlah baku, namun dianjurkan konsisten. Yang terpenting adalah hati hadir, bukan sekedar lisan bergerak. Awali dengan niat, tutup dengan doa, dan yakin bahwa Allah Maha membuka. Di antara faedahnya adalah melapangkan dada, membuka pintu rezeki, memudahkan hajat, menghilangkan kesempitan batin, dan menenangkan hati. Lebih dari itu, sholawat adalah investasi akhirat. Setiap lafaznya bernilai pahala dan menjadi sebab dekatnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholawat miftah dibaca sebagai berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Adapun sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama agar kita diberi kemudahan dalam urusan hal apapun dan melapangkan yang sempit menjadi luas dan menjadi lapang sebagai untuk petunjuk akhirat di kemudian hari. Semoga dengan sholawat ini Allah membukakan apa yang tertutup dalam hidup kita, melapangkan apa yang sempit, dan menguatkan iman hingga akhir hayat. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuka segala kebaikan dan penutup segala kesempitan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.